Setengah hidupku mengembara di luar. Aku kembali ke desa hanya untuk menanyakan janji yang dulu King Mei berikan padaku. Apakah masih menepati janji itu? Aku bertanya. Bukankah kita sudah sepakat? Jika tahun ini kita masih lajang, kita akan mengantar satu sama lain pulang ke rumah untuk merayakan tahun baru. King Mei menundukkan kepala, tidak berani menatapku. Dia bilang aku sudah membawa pacar kembali. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku langsung menelepon atasan wanitaku. Yu, aku bertanya, bisakah kamu berpura-pura menjadi pacar dan datang ke rumahku untuk tahun baru? Yu Wei menjawab, baiklah. Lagi pula, dalam perjalanan dia naik pesawat semalam, ganti kereta cepat, lalu naik bus desa. Dia naik kereta kuda sampai ke kota. Dia berkata, Grande, aku sudah sampai. Aku berbisik, nanti aku minta Tantesan mengendarai becak ke kota untuk menjemputmu. Dan di desa mereka memanggilku dengan nama asliku, Jiboda. Yu Wei tak berkata apa, nama yang begitu kasar. Hari kedua setelah cuti kembali ke desa. Turun salju tebal. Aku berdiri di pintu memberi makan ayam. Sekitar sekantong beras tidak tertuang rata, tersebar ke dasar bukit. Ayam-ayam berlari turun bukit. Aku juga ikut meluncur ke bawah. Nenekku di belakang melihat dan berteriak, selamat jalan. Sampai jumpa tahun depan, kataku tanpa kata. Aku pergi mengejar ayam. Nenekku kembali. Ayam-ayam berbelok kembali. Kenapa kamu masih meluncur ke depan? Aku berkata, tidak bisa berhenti. Aku terus meluncur sampai ke rumah King Mei. Pintu terbuka. Liu Ruyan berdiri di sana. Dia terkejut melihatku muncul begitu saja. 5 tahun tidak bertemu. Dia sudah tidak lagi naif seperti dulu. Wajahnya tetap cerah dan menawan. Namun ada jejak waktu di sana. Dia mengenakan mantel kaki. Meskipun tidak terlihat mereknya, tetapi membuatnya tampak luar biasa anggun. Dulu, gadis desa itu tidak mengerti cara berpakaian atau make-up. Tapi sekarang dia memberi kesan seperti model majalah. Liu Ruyan akhirnya sadar. Kenapa kamu datang? Aku bilang sedang mengejar ayam. Kebetulan lewat. Dia bertanya pada Jina. Aku menoleh kembali. Tidak ada apa-apa di belakangku. Aku berkata tanpa kata. Mungkin dia pulang dulu. Ya, dunia diam seolah-olah dimute. Pada malam-malam ketika makan walis terus-menerus membuat diare dan harus ke jamban. Aku sudah berlatih berulang kali adegan bertemu kembali dengan Liu Ruyan. Tapi ketika benar-benar bertemu saat itu, rasanya setiap kata terasa panas di mulut. Aku menekan pelipis. Aku berkata, ada satu hal yang teringat. Tiba-tiba teringat bahwa bukan untuk menanyakan secara khusus. Dia mengangguk dan berkata, kamu menanyakan kepadaku? Katanya, kamu tidak berjanji kepadaku. Katanya, jika pada usia 28 tahun kita masih lajang, apakah kita akan membawa satu sama lain pulang untuk tahun baru? Liu Ruyan terdiam sejenak. Dia mengatuk bibirnya dan berkata, itu janji dari bertahun-tahun yang lalu. Kamu masih ingat? Aku berbisik, ya, aku pikir kamu juga ingat. Jelas sudah diperkirakan hasil ini. Tapi tetap tidak puas dan ingin menanyakan. Kata itu, suasana kembali hening selama beberapa detik. Liu Ruyan dengan susah hati membuka mulut dan berkata, Jiboda, kali ini aku membawa pacarku kembali. Cuaca buruk ini sangat dingin. Di dalam jaket bulu, jelas aku memakai jaket kat. Pakaian musim gugur menempel ke celana dalam musim gugur. Celana dalam wol juga dibungkus rapat. Namun di dada masih ada sesuatu yang ringan terasa membeku. Sebelum suasana menjadi lebih canggung, aku bergegas aku harus kembali. Kalau tidak, mereka akan mencari aku kemana-mana. Baru saja hendak berbalik. Seorang pria keluar dari rumah Liu Ruyan. Dia tinggi, dengan kaki panjang, sekitar 1,58 meter. Secara alami dia memeluk pinggang Liu Ruyan. Dia berkata, ayah, datanglah Klaruyan. Siapa ini? Apakah ini Pak Wang? Apakah Pak Wang? Tetangga yang sangat pandai merebus ayam kampung. Udara kembali terasa kaku. Kalau sudah tahu, dulu tidak usah datang dengan kepala seperti sarang ayam. Saat itu hanya berpikir jangan terlalu dibuat-buat. Ingin memakai gaya rambut yang agak berantakan untuk menciptakan kesan kebetulan. Menjaga sisa sedikit harga diri yang tersisa. Tapi tidak menyangka akan menjadi situasi seperti ini. Bahkan sisa terakhir harga diri pun diangkat sehingga tidak ada yang tersisa. Walis masih makan terlalu sedikit. Liu Ruyan berkata, ini teman kecilku, Jiboda, memperkenalkannya kepadaku. Ini pacarku, It Makoto. It Makoto memakai jam tangan mewah di tangannya. Dia memakai setelan haute couture. Jelas dia tidak memakai jaket tebal di dalamnya. Sebuah kemeja yang sejuk. Sebuah dasi yang unik. Kalau dia tidak terus gemetar. Kelihatannya memang kaya dan tahan dingin. Bahkan namanya saja bagi saya terasa seperti serangan dimensi rendah. Betapa modisnya. Berbeda dengan saya yang begitu kasar dan belak-belakan. Hanya untuk menunaikan harapan ayah. Aku tiba-tiba merasa semua tenaga tersedot. Jadi dengan sopan mengucapkan selamat tinggal karena sudah agak lelah. Ingin pergi mencari ayam di rumahku. It Makoto melangkah 2 langkah ke depan. Dia menegakkan kaki, menahan bahuku, lalu berkata, kamu adalah Jige? Liu Ruyan pernah menyebutkanmu kepadaku. Kalian dari SD sampai kuliah selalu teman sekelas. Benar-benar kebetulan yang luar biasa. Di komputer Liu Ruyan masih ada foto kamu. Tapi tidak menyangka orangnya seperti ini. Baru saja aku pikir kamu Pak Wang. Bukankah ini membuat lelucon? Aku tak tahu harus berkata apa. Aku menunduk dan menatapnya sambil berkata, ya?
Memang kebetulan, pria ini tampak berbudaya dan sopan. Wajahnya seperti anak kecil. Kenapa kata-katanya begitu menusuk hati? Aku hanya belum mencuci rambut saja. Lalu kenapa jadi Pak Wang tetangga sebelah? Benar-benar Pak Wang, kau benar-benar sial. Liu Ruyan menjelaskan dengan suara lembut. Komputer lama sebelumnya lupa dibersihkan. It Makoto kembali menanyakan kepada Jige, apakah kamu sudah punya pacar? Aku mengangkat kepala dan tepat bertemu tatapan Liu Ruyan. Mungkin khawatir api dalam hatiku terlihat. Aku secara naluriah menutupi dengan berkata, sekarang aku juga punya pacar. Tatapan Liu Ruyan langsung menjadi gelap dan tidak jelas. Ito Makoto tertawa sambil berkata, kalau begitu bagus, kalau tidak, aku hampir mengira kalian berdua adalah teman masa kecil. Bai Yue Guangkun. Itu jadi agak sulit. Seketika aku merasakan kekesalan di dada. Ingin pergi. Dia malah bertanya lagi. Kenapa Kak Ji tidak membawa pacarnya pulang untuk tahun baru? Wajah itu jelas sedang tersenyum. Tapi aku merasakan tidak ada senyum di matanya. Seperti memaksaku memberi pernyataan yang jelas. Aku mengusap pelipisku. Menahan rasa tidak nyaman di hati. Katanya pacarnya akan datang dalam 2 hari. Selain itu ada Liu Ruyan. Karena sudah punya pacar, sebaiknya beritahu semua orang dulu. Hal yang sebenarnya bisa dijelaskan dengan baik. Tidak perlu dibuat berantakan. Aku tidak makan walis. Tapi tetap saja diare. Tatapan Liu Ruyan yang penuh makna, dan ekspresi Ito Makoto yang penuh permusuhan melompat di depan mataku. Aku berdiri dan menghirup napas dalam. Pacar ini memang harus datang. Aku membuka buku kontak. Saat melihat nama Yu Youwei, aku berhenti. Yu Youwei adalah atasan wanitaku. Putri kaya keluarga Yu. Penguasa perempuan di grup Yu. Bos, saat undian di acara tahunan, aku memenangkan hadiah utama. Hadiahnya makan malam bersama bos wanita. Aku diam-diam merobek tiket hadiah itu, dan memutuskan keras kepala tidak mengakui bahwa aku memenangkan hadiah jahat itu. Saat pengumuman pemenang, Yu Youwei malah berkata, hadiah utama itu hanya lelucon asisten. Hadiah sebenarnya adalah membuat bos melakukan sesuatu untukmu. Siapa yang memenangkan hadiah utama? Suasana hening selama 2 menit. Aku membawa 8 potongan pecahan dan menyusunnya di depan Yu Youwei. Bahkan rekan dari Sandong yang paling cerdas emosional pun tidak bisa mengeluarkannya. Omong kosong. Wajah Yu Youwei berubah-ubah seperti lampu berputar. Setelah lama, dia akhirnya berkata dingin. Pikirkan dulu apa yang kamu mau, lalu datang lagi untuk menukarkan hadiah. Saya memaksa diri menelpon Yu Yui. Yu Yui bertanya dengan suara dingin. Ada apa? Saya tertawa kecil. Saya berkata dengan nada memujuk. Saya ingin berbicara langsung denganmu. Semua hal boleh kamu sebut, kan? Dia menggerutu dingin dan berkata, ceritakan dulu padaku. Saya bertanya, bisakah kita pura-pura supaya pacarku datang ke rumahku merayakan tahun baru? Dia bertanya apa? Nada suara Yu Yui langsung naik beberapa derajat. Hatiku langsung terasa hancur. Meminta atasan perempuan berperan sebagai pacar memang sangat tidak masuk akal. Apalagi kampung halamanku berada di sebuah desa kecil yang sangat terpencil. Yu Yui, gadis kaya yang lahir dengan sendok emas ini, mungkin seumur hidup tidak akan pernah menginjak tempat seperti ini. Kedengarannya permintaan ini memang sangat berlebihan. Saya menghela napas dalam-dalam. Saya mengumpulkan keberanian, berkata tidak apa-apa jika tidak bisa. Saya tidak mau membuatmu sulit. Apakah kamu pikir saya akan berkata begitu? Tidak. Saya tidak akan pada gadis kaya itu. Hadiah ini adalah janji yang kamu buat sendiri. Jika hari ini kamu tidak menunaikannya, saya pasti akan kembali menggantung diri di depan pintu perusahaan. Mencemarkan nama baik keluarga Yu. Tidak ada orang lain yang bisa saya temukan. Saya hanya bisa mengambil langkah drastis. Meskipun agak pengecut. Di ujung telepon, diam. Saya seakan mendengar dia menjauhkan telepon. Suara seseorang yang mengeluh sambil menangis. Sesaat kemudian, dia mengambil kembali ponselnya. Nada suaranya seolah menahan rasa bersalah, namun juga seolah menahan kegembiraan. Dia menahan emosinya sampai memberi saya alamat rumahmu. Saya berkata, orang yang memakai sepatu paling takut telanjang kaki. Saya mengirimkan lokasi kepadanya. Saya bilang datang ke tempat ini akan agak merepotkan. Saya akan mengirimkan panduan transportasi detail kepadamu. Yu Yui menjawab baik. Saya kebetulan juga berencana ke daerah itu. Jadi cocok di jalan. Saya terhanyut dalam pikiran. Tempat yang bahkan Google Maps tidak dapat menemukan. Berapapun mudahnya jalurnya. Mungkin saya terlalu takut kalau saya digantung di depan kantor. Yu Yui tidak bisa tidur sekalipun. Dia berangkat semalaman. Mengikuti panduan transportasi saya. Dia naik pesawat semalaman, ganti kereta cepat, belok kanan ke bus desa, naik keledai. Keesokan harinya sore, saya menerima telepon darinya. Dia berkata, Tuan Grand, saya sudah sampai di kota. Saya tak tahu harus berkata apa. Saya berbicara pelan. Nanti saya minta Tantesan mengendarai becak ke kota menjemputmu. Di desa mereka memanggil saya dengan nama asli saya, Jiboda. Setelah Tantesan berangkat dengan becak, saya berdiri di pintu desa menunggu. Bukan karena Tantesan tidak mengantar barang ke rumah. Reputasi Tantesan dalam mengantar orang sangat baik. Semua orang bisa tenang mencarinya. Hanya saja ingin kantor Intel desa mengetahui berita ini. Saya tidak salah menebak. Berita 1 menyebar ke 10, 10 menyebar ke 100. Tak lama seluruh desa sudah tahu. Saya berdiri di pintu desa menunggu pacar saya. Beberapa menit kemudian, Liu Ruyan keluar sambil memegang botol. Katanya mau membuat cuka. Saya menunggu di pintu desa selama 1 jam. Liu Ruyan secara bergantian membuat 2 kali kecap, 3 kali cuka.
Becak akhirnya datang terlambat. Di dalamnya ada koper besar kecil dan hadiah kecil. Bahkan tidak ada tempat untuk menurunkan kaki. Yu Yuwei hampir kembali dengan menunggangi Tante San. Orang yang tidak tahu mengira dia pindah rumah. Masih penuh dengan logo. Mewah berlebihan. Hanya saja perjalanan ini berdebu dan lelah. Kemewahan itu tertutup debu. Juga terlihat seperti perawat tiruan mewah. Seorang putri kaya sejati. Kebanyakan elegan dan rendah hati. Mulia dan anggun. Hanya Yu Yuwei yang memiliki gaya flamboyan seperti ini. Tapi karena Yu Jia sangat kaya, tidak ada yang meragukan gaya gadis nakalnya. Saat turun dari becak 3 roda, Yu Yuwei lelah sampai bibirnya memucat. Dia menatapku sambil tersenyum menggoda. Orang itu sangat cantik. Terlihat seperti nasibnya sangat pahit. Penduduk desa yang menonton keramaian berkumpul berbondong-bondong melihat Yu Yuwei. Semua orang terkejut. Seseorang berkata, tidak ada orang di dunia nyata yang memang terlihat seperti ini. Beberapa teman berdiri di belakangku dengan cepat, menjaga jarak aman dengan Yu Yuwei. Mereka berdebat dengan suara keras. Akhir-akhir ini aku sepertinya terjebak dalam cerita yang memuaskan. Terlalu sering melihatnya. Selalu terasa bahwa pacar Daji terlihat sangat memukau sampai bikin orang gila. Orang lain menjawab, benar, yang juga akan mengejar cinta pertama yang tak tergantikan. Ada juga yang berkata, ayahnya tahu, akan memberi Daji 5 juta, agar dia meninggalkan putrinya. Di samping itu, It Makoto tertawa. Dia berkata, Daji, kamu terlalu kejam. Menyewa pacar hanya untuk pamer saja, tapi menyewa yang begitu mengganggu mata. Terlalu berlebihan. Kan? Aku berkata dengan tulus. Dia tidak sedang berakting. Setiap orang punya gaya masing-masing. Walaupun tidak mengerti, tolong hormati. It Makoto berkata, kata-kata yang kamu sampaikan kemarin saat mencari Liu Ruyan, aku mendengarnya semua di dalam. Jika kamu benar-benar punya pacar cantik kaya dan berkelas seperti itu, masih mengingat Liu Ruyan. Dia menunjuk ke truk barang itu dan berkata, semua ini juga disewa. Kan? Nanti harus dikembalikan lagi. Tidak merepotkan? Kan? Saat kata-kata itu selesai diucapkan, di sana, Yu Yuwei sudah mulai memberikan hadiah perkenalan kepada penduduk desa. Setiap orang mendapat 1. It Makoto juga mendapat 1. It Makoto berkata tanpa kata, benarkah? Tidak mungkin itu snack pedas yang dikemas rapi. Kan? Dia membuka kemasan dengan ekspresi tidak peduli. Di dalamnya ada sekotak coklat impor senilai lebih dari 500 yuan. Wajah It Makoto berubah. Dia berkata, wah, gaya menulisnya cukup besar. Benar-benar kamu berhasil menipuku. Aku sudah memakai topeng penderitaan. Memikirkan uang ini harus dipotong dari gajiku setelahnya. Aku bahkan tidak berani memikirkannya. Menahan rasa sakit. Aku membungkuk. Dengan cepat aku merebut kembali coklat dari tangan It Makoto. It Makoto tersenyum sinis. Dia menegakkan ujung kakinya, berbisik di telingaku. Kau dianggap pintar hari ini. Tahukah kamu, cahaya bulan putih yang paling menakutkan adalah yang sudah mati. Setelah dia mati, dia akan selamanya hidup dalam ingatan. Tapi kalau dia muncul hidup-hidup di depan mataku, aku punya 100 cara untuk membuatnya hancur. Sebenarnya aku tidak ingin berdebat panjang dengan dia. Setelah dipikirkan, aku tetap mengucapkan satu kalimat. Bukan aku, dan bukan juga cahaya bulan putih. Kalau harus hancur, bukan urusanku. Dan bisakah kamu bersikap normal? Apakah kamu itu cerita pengkhianatan setengah panjang dengan hitung mundur, transfusi darah, dan elemen penyiksaan? Aku sudah terlalu banyak menontonnya. Aku benar-benar tidak tertarik bersaing denganmu untuk seorang wanita. Apakah itu kekanak-kanakan atau tidak? It Makoto terdiam. Kembali ke rumah. Nenekku sedang duduk di halaman, membelakangi pintu, sedang mengupas kacang. Yu Yuwei membuka mulut dan berkata, dia berkata, kacang itu sedang dibungkus oleh ibu besar di rumah. Aku melihatnya lemas seluruh tubuh. Aku berkata, pertama, itu nenek kita. Kedua, kacang di rumah kami tidak main-main. Liu Ruyan tak berkata apa-apa. Saat yang sangat genting, aku mendengar suara. Dia tidak menoleh. Dengan pelan, dia bertanya siapa. Yu Yuwei segera mengumpulkan semangat. Dia berkata, mahasiswa Universitas Peking, mahasiswa pasca sarjana Stanford, CEO perempuan grup Fei Fei, koki roti tingkat tinggi nasional, duta kasih yayasan anak, juara kompetisi Dewi menggoyang bunga. Yu Yuwei, artis rakyat Kuaiso. Aku berkata, ada begitu banyak orang, tidak muat di rumah. Ayam kampung di halaman berkokok keras-keras. Seolah-olah mereka juga tertawa. Dari mana aku mendapatnya? Gadis kecil yang semangat ini. Yu Yuwei berbalik kepadaku dan berkata pelan. Jika di rumah benar-benar tidak ada tempat, aku bisa duduk sambil memeluk ayam. Aku mengusap pelipisku. Sampai sekarang masih tidak bisa bicara. Kepalaku agak sakit. Yu Yuwei berkata, kepalaku sebenarnya juga agak sakit. Mungkin karena guncangan di jalan. Aku menyadarinya kembali. Yu Yuwei ternyata mudah dipelihara. Tak terduga, menyelinap ke dalam selimut bunga besar yang kupersiapkan untuknya, menyentuh bantal lalu tidur, tidak menganggap tempat tidur, juga tidak mengeluh kemiskinan, tidak ada sedikit pun sikap putri. Pagi-pagi dia memuji semangat di rumahku, emosinya stabil, tidak berkokok di tengah malam, memuji nasi kacang campur yang ibuku bakar sampai gosong, ada aroma panggang kopi yang dalam, sangat memabukkan. Aku berkata padanya, orang yang sukses di luar, saat kembali ke kampung, tetap harus membantu nenek mengangkat tanah. Aku bilang kakimu yang panjang cocok mengangkat kotoran. Mengangkat tanah adalah pekerjaan fisik, serahkan padaku. Cukup, maka dia belajar tutorial mengangkat tanah dengan serius. Dia berkata setiap kali mengangkat, memecahkan gundukan tanah besar, mengambil akar rumput, mendorong rata dengan tangan terbalik, mengangkat dari sisi depan, di sisi belakang memukul dengan cangkul, menerima satu pukulan. Dia sangat gembira, dengan sangat bangga mengangkat cangkul dan hendak pergi. Aku terdiam dan berkata, apa yang baru saja kamu ucapkan adalah tutorial mengangkat tanah. Tapi coba lihat apa yang kamu pegang. Cangkul ikan. Yu Yuwei mengeluarkan suara.
Oh, meletakkan cangkul, lalu memuji dengan tulus. Ji Boda, kamu benar-benar hebat. Ini juga bisa dibedakan. Aku mengangkat tangan. Ada apa yang hebat di sini? Dia kaya? Cangkul dan sabitnya tidak memisahkanku. Miskin sampai tidak tahu harus berbuat apa. Aku menoleh, namun melihat Liu Ruyan berdiri tenang di luar gerbang. Di sekeliling, segala suara hening. Sinar senja memanjangkan bayangannya. Dia menatapku dengan suara yang sedih berkata, Ji Boda, bisakah kita ngobrol dengan baik? Aku sering mengingat kembali momen bersama Liu Ruyan. Latar belakang gambarnya selalu di musim panas yang cerah. Pohon-pohon di kampus tumbuh lebat dan cepat. Sinar matahari menembus pepohonan. Sinar-sinar itu jatuh satu persatu pada gaun putih Liu Ruyan. Saat itu Liu Ruyan seperti embun pagi yang jernih di awal musim semi. Begitu melihatku, dia langsung melompat ke dalam pelukanku dengan manja. Dia berkata, Ji Boda, hari ini aku ingin makan kaki babi. Namun aku selalu merasa sangat bersalah. Nilainya sebenarnya bisa masuk Universitas 985. Tapi dia nekat mendaftar ke universitas biasa yang sama denganku. Dia berkata universitas biasa juga punya kelebihannya. Di sini dia bisa mendapatkan perhatian guru. Aku tahu dia berkata begitu untuk mengurangi rasa bersalahku. Sejak kecil, aku memang pemalu, tidak suka bersosialisasi secara inisiatif, lebih tidak terbiasa berebut apapun. Namun Liu Ruyan sangat berbeda. Pikirannya selalu penuh dengan ide-ide aneh dan unik, dan sangat pandai menemukan kelebihanku dari sudut pandang yang tajam. Lalu dia memberi semangat dengan wajah penuh kekaguman. Di bawah pengaruhnya, aku perlahan melepaskan rasa tidak percaya diri. Aku perlahan mengembangkan rasa sebagai antena kehidupan, berusaha belajar dan menjalani hidup. Kami bersama melewati 4 tahun yang biasa namun penuh semangat, menemani satu masa muda penuh, sampai kami mulai mencari pekerjaan. Masa bahagia tiba-tiba berhenti. Saat itu kami baru menyadari kekurangan universitas biasa. Sekolah dan jurusan kami tidak dapat bersaing di kota besar. Masa itu, pemikiran kami berdua sangat berbeda arah. Hubungan menjadi dingin dengan cepat. Setelah berpikir dengan tenang, aku memutuskan melanjutkan studi pasca sarjana, berusaha tetap menjadi perawat. Namun dia memilih kembali ke kampung halamannya. Hari ketika kami berpisah karena memilih jalur kerja pemerintah. Kami berjanji, jika 5 tahun kemudian kami masih lajang, maka kami akan mengajak satu sama lain pulang ke rumah untuk merayakan tahun baru. Sebuah hubungan yang belum pernah dijelaskan. Sebuah roda tak terlalu kuat atau lemah yang menentukan takdir mulai berputar. Putaran itu berlangsung selama 5 tahun. Liu Ruyan mengerutkan bibirnya dan berkata, kata-kata yang kamu ucapkan kemarin, sebenarnya aku mengerti. Tahukah kamu, ketika aku tahu bahwa hatimu selalu menyimpan aku sebenarnya sangat senang. Liu Ruyan menatapku. Mata sudutnya berkilau dengan air mata berkilau. Aku memaksakan senyum tipis. Aku berkata, jika aku sudah tahu kamu sudah melupakan, aku tidak akan menanyakannya lagi. Setiap tahun pada pergantian tahun dan ulang tahun, kamu mengirimkan sekumpulan kata-kata abstrak kepadaku. Padahal kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jika saja kamu mengucapkan satu kali bahwa kamu sudah punya pacar, aku sudah melupakannya sejak lama. Kami berdua duduk bersebelahan di bangku batu di bawah pohon tua. Saat kecil, kami sering duduk di sini. Kami merendam sprei yang diganti dengan air panas dan deterjen, kemudian memukulnya satu persatu dengan palu kayu, lalu membawanya ke sungai untuk dicuci bersih. Liu Ruyan berkata tidak akan bertemu lagi. Selama beberapa tahun terakhir, aku juga mengira aku sudah melupakannya. Namun setiap kali kamu muncul, orang lain menjadi pudar dan tak bersinar. Apa yang dia katakan penuh emosi dan suara. Tapi aku sama sekali tidak bisa mendengarnya. Perhatianku tertuju sepenuhnya ke halaman. Aku sedang mengarahkan ayam kembali ke kandang. Yu Youwei mengenakan sepatu hak tinggi yang mahal. Suara klik-klik-klik haknya terdengar di belakang. Saat dengan serius mengais ayam, dalam adegan yang tidak tepat, terbentuk siluet pinggulnya yang indah. Adegan itu anehnya terasa harmonis. Liu Ruyan mengikuti pandanganku ke halaman. Tertawa pelan sambil bersuara, "Po." Dia dengan lembut menggoda. Si putri kaya yang mengurus ayam ternyata cukup elegan. Aku pun tersenyum lega. Aku berkata, membuatku merasa minder selama bertahun-tahun. Hal-hal yang tidak berani kukatakan kepada orang lain. Namun dia tidak menganggapnya mengganggu sama sekali. Bagi saya, itu cukup mengharukan. Kau tahu tidak, dulu hidupku tidak memiliki tujuan. Hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang, meninggalkan desa, berlari ke kota besar, mencari masa depan yang cerah. Kemiskinan dan rasa minder seperti duri dalam tulangku. Tidak bisa diambil sama sekali. Liu Ruyan menoleh kembali dan berkata padaku, aku tahu. Aku menggeleng kepala dan berkata, kau tahu, tapi juga tidak tahu. Ayah yang pemabuk dan meninggal muda. Ibu yang berjudi dan berutang banyak. Guru yang suka memuliakan yang tinggi dan merendahkan yang rendah. Kakek yang lumpuh di tempat tidur. Meskipun kami semua berasal dari desa, tapi aku anak tunggal. Beban keluarga jatuh sepenuhnya pada saya. Jika aku tidak bisa menyelesaikannya, aku ingin melarikan diri dari sini. Sulit bagimu merasakan duri dalam tulangku. Liu Ruyan mengerutkan bibir tanpa berkata. Aku berbalik ke Liu Ruyan dan tersenyum. Aku berkata, tapi sekarang aku mengerti. Masalah harus dihadapi dan diselesaikan. Beberapa hal, begitu kamu mulai melakukannya, kau akan menemukan bahwa masalah yang dulu mengganggumu ternyata tidak sesulit itu. Konsekuensi terburuk pun tak dapat diterima. Jadi aku mengucapkan selamat tinggal pada diriku yang dulu penuh kecemasan dan konflik internal. Aku ingin hidup kembali dengan bayangan dan gaya milikku. Liu Ruyan melihat Yu Youwei yang sibuk berlari di halaman. Tersenyum getir. Dia berkata,
Aku kira kamu membawanya kembali, hanya untuk membuatku cemburu. Setelah Liu Ruyan pergi, aku kembali ke rumah. Yu Yuwei melihatku lalu memutar mata. Mulai bersikap sinis, dia mendengus dingin dan berkata, apakah penggantiku ini berguna? Membuat kalian berdua kembali menyala. Apakah cermin yang pecah sudah kembali utuh? Aku berkata sambil tersenyum. Sudahlah, kau selalu 2 langkah dari pintu. Masih menegakkan telinga untuk mendengar. Jangan pikir aku tidak melihat. Dia mengerutkan bibir dan berkata, tampaknya sudah ketahuan, tapi terlalu jauh. Tidak terdengar jelas. Dia duduk di atas bangku kecil. 2 tangannya menyokong dagu. Aku penasaran bertanya, kau sedang apa di sini? Dia berkata sedang bermeditasi. Aku bertanya apa yang ingin dipahami. Yu Yuwei menatapku. Dengan wajah sombong dia berkata, sayap ayam segar sulit diproduksi. Jika dibekukan semalam, menjadi keras-keras, maka dapat diiris cepat dan bersih. Tidak semua hal lebih baik dimulai lebih awal. Bertemu pada waktu yang tepat lebih penting, seperti masa lalumu dengan dia. Aku tak tahu harus berkata apa. Dia mengerti perumpamaan. Hari ketika keluarga menyembelih babi tahun baru, aku mengundang banyak kerabat dan teman. Secara resmi datang untuk makan hidangan babi. Sebenarnya datang untuk melihat menantu perempuan. Aku sudah memberi perintah sebelumnya kepada Yu Yuwei. Saat kamu mengobrol dengan mereka, bersikaplah acuh tak acuh. Kalau tidak, semua orang akan terlalu puas dengan penampilanmu. Nanti ketika kita kembali ke posisi masing-masing, akan ada banyak hal pasti. Yu Yuwei menatapku dengan marah. Lalu ia berbalik dan mengabaikanku. Sejak pagi, semua kerabat dan teman sudah datang. Liu Ruyan juga datang. Dia berkata merindukan masakan babi nenekku. Keduanya saling melontarkan mata. Tidak ada yang mengalahkan yang lain. Saat kami pergi menangkap babi, mereka berdua berebut masuk dapur menyiapkan panci untuk merebus air, menyalakan api untuk memasak. Yu Yuwei dengan sukarela berkata, biarkan aku yang melakukannya. Liu Ruyan dengan tidak hormat berkata, bukankah kamu putri kaya yang berkelas? Bisakah kamu menanggung penderitaan seperti ini? Yu Yuwei berpikir sejenak. Dengan tulus berkata, aku juga bukan tidak bisa menahan kesulitan. Musim dingin tahun lalu mobilku diparkir di luar dengan atap terbuka, lupa menutupnya, membeku. Keesokan paginya hanya bisa membuka atap terbuka dan melewati lubang perusahaan. Hari itu begitu dingin sampai kepalaku membeku. Liu Ruyan bersuara singkat, kata, bagaimana dengan mobil itu? Kenapa tidak datang? Apakah tidak suka? Atau lebih suka naik becak? Mereka berdua saling melirik mata putih. Akhirnya salah satu dari mereka membuat panci terbakar. Yang lain hampir menyalakan tumpukan kayu bakar. Aku buru-buru meletakkan api di tanganku, membantu mereka berdua keluar, membiarkan mereka duduk bersama. Dengan wajah penuh rasa bersalah, aku menghela napas dan berkata, mereka semua hanya berdiri diam. Biarkan aku yang melakukannya. Sambil berkata begitu, aku mengangkat pisau dapur dan memotong dengan keras. Langsung memotong talenan menjadi 2 bagian. Nenek saya berkata, kamu juga tetap diam saja. Aku cepat. Sudah disepakati. Kami bertiga duduk bersama, melihat para kakek nenek di halaman. Mereka dengan teratur menyembelih babi dan memasak. Sangat menghibur. Aku bertanya pada Liu Ruyan, bagaimana dengan Ito Ujo? Kamu datang ke sini? Apa yang dia lakukan? Liu Ruyan mengerutkan bibir dan berkata, aku mengajukan putus dengan dia, membiarkannya pulang. Aku bertanya padanya apa reaksinya. Dia menopang dagunya dengan satu tangan. Dengan putus asa berkata, berteriak seperti saat menyembelih babi. Bahkan mengancam kekerasan rumah tangga kepadaku. Akhirnya ayahku menekannya ke tanah dan menggosoknya. Jangan bilang ukuran kecilnya tidak sulit untuk ditekan. Namun babi di selatan tidak dapat menghalangi pisau takdir. Suara erangan perlahan mereda. 1 ember air mendidih dituangkan ke bulu babi. Mengikuti pisau pengikis, jatuh berhamburan ke tanah. Kami bertiga tidak bisa melakukan apa-apa. Makan apa saja tidak pernah cukup. Orang muda menumpahkan muka dan harga diri ke tanah. Meskipun begitu, Liu Ruyan tetap menata rambutnya ke belakang telinga. Dengan angkuh ia berdiri, berteriak berkata, aku tidak akan menyerahkanmu kepada perempuan licik itu. Saya tidak bisa merebus air atau memasak. Aku sangat ahli menghangatkan tempat tidur. Aku tak tahu harus berkata apa. Bukan baris suara pelan. Apakah ini kilau? Liu Ruyan mengerutkan bibir berkata, apakah Kaisar Cahaya Bulan sudah offline di belakangku? Bagaimana kamu memajukan alur dengan karakter perempuan kedua? Aku tak tahu harus berkata apa. Dunia ini hanyalah NPC raksasa. Sudah terbukti. Setelah selesai makan nasi babi, Yu Yuwei juga membereskan pakaian dan mengucapkan selamat tinggal padaku. Dia dengan bangga berkata kepadaku, Gelangde benar-benar berterima kasih padamu. Selama beberapa hari di desa ini, aku kembali mengenal kehidupan. Sejak kecil aku dibesarkan dengan dipeluk orang tua. Meskipun sudah mengunjungi banyak tempat di dunia, aku merasa pandanganku luas. Tapi setelah datang ke sini baru aku tahu, ternyata akulah orang di dalam sarang informasi. Dia berbalik dan berkata, lihatlah, meskipun aku bilang, kamu tidak percaya, aku datang ke sini untuk belajar. Jadi memang datang lewat sini. Baiklah, karena tugas berpura-pura menjadi pacarmu sudah selesai, maka aku harus melanjutkan perjalanan. Kehidupan yang terlalu cerah akan menembus kegelapan dalam hati beberapa orang. Saat ini, aku tiba-tiba menyadari bahwa aku hanyalah NPC dalam dunia Yu Yuwei. Bagian intermezzo ini hanya untuk memajukan alur utama hidupnya. Melihat aku diam tanpa kata, Yu Yuwei mendekat dan menepuk lenganku. Dia bilang tidak suka apa, harus berbicara dengan terbuka. Kalau tidak, orang lain akan mengira kamu tidak peduli. Apa yang kamu inginkan? Harus berjuang dengan terbuka. Kalau tidak, kenapa hal baik itu jatuh pada kamu? Akhirnya dia tersenyum cerah padaku. Dia berkata, semangat,
Grand, sepertinya dia sama sekali tidak memperhatikan ekspresiku. Alisnya berkerut. Setelah Yu Yowei pergi, tanggung jawab sebagai peternak ayam kembali jatuh di pundakku. Hari-hari terasa kelaparan. Di antara suara sapi dan domba yang berselang-seling, hidup terasa berisik namun tenang. Kadang aku menerima pesan suara dari Yu Yowei. Dia bertanya, "Nenek baik-baik saja? Ayam di rumah baik-baik saja? Bukan beras yang aku taburkan sendiri. Apakah mereka terbiasa memakannya? Angsa di rumah tantesan sebelah terlalu keras kepala. Tahun depan, bisakah nenek memelihara 1 ekor angsa yang lebih jinak? Aku ingin terus menantang tugas menjinakkan angsa." Dia menanyakan ke semua orang. Orang di rumah tidak menyebutku. Meskipun begitu, aku tetap merasa hati ini terbuka dan penuh. Dulu aku tidak berani secara terbuka mengejar seorang gadis, karena saat menelepon, kesempatan memanggilku. Setiap pagi jam 5 harus bangun memberi makan ayam. Tapi baru berani mengirim pesan, "Selamat pagi," pada jam 8. Sekarang aku bisa dengan tenang mengobrol dengan Yu Yowei tentang ayam di rumah saat sedang menelepon. Jika kebetulan sapi menguap, aku juga bisa menunggu dengan tenang. Luka-luka yang muncul karena rasa rendah diri yang lama tampaknya perlahan sembuh. Di akhir panggilan, aku menggoda dia. "Yowei, kamu menanyakan kabar semua makhluk di rumah. Kenapa tidak menanyakan kabarku?" Di seberang telepon terdiam sejenak. Lalu Yu Yowei berkata, "Aku rasa sekarang kamu baik-baik saja. Kan?" Hari ketiga sejak Yu Yowei pergi, tidak pernah terbayangkan karakter pria jahat kembali muncul. Hari itu aku sedang berusaha merasakan aroma panggang yang menjadi ciri khas Hu Zadoufen. Ponselku menerima notifikasi pesan. Aku membuka dan melihat. Itu dikirim oleh temanku. Dia berkata, "Jibo Daliuruyan, pacarnya bernama It Makoto. Dia mengunggah video putri kaya keluargamu ke internet." Aku membuka tautan video itu. Di video itu terlihat Yu Yowei yang naik becak pulang ke desa. Dia berpenampilan kusam dan berdebu. Badannya berkerut seperti barang tiruan mewah. Di bagian belakang video ada Yu Yowei yang membungkuk, memutar pinggul, dan mencangkul kotoran ayam. Dan Yu Yowei yang duduk bersama ayam di depan pintu sambil minum bubur kacang. Terlihat sederhana namun sangat down to earth. Naskah Itj masih sama tajamnya. Dia menulis betapa kuatnya wanita yang mencintai kemewahan kembali ke desa untuk tahun baru. Pernahkah kalian melihat putri kaya yang begitu unik? Mungkin karena tema ini kebetulan menyentuh hati orang-orang yang pulang kampung saat tahun baru. Popularitasnya naik dengan cepat. Aku baru melihat video itu 2 jam setelah diposting. Jumlah suka, komentar, dan bagikan sudah melampaui 10.000 dan terus bertambah dengan cepat. 4 kata, putri desa, langsung masuk ke peringkat tren real time. Di kolom komentar penuh dengan ejekan dan candaan tanpa batas. Netizen menulis, "Wah, ini putri kaya dari mana ya? Kebanyakan bodoh banget. Tidak ada yang memberitahu dia. Putri kaya sejati tidak akan berdandan seperti kupu-kupu bunga. Tidak seperti wajah selebriti internet. Duduk di antara tumpukan ayam betina malah cocok." Ada juga yang memuji gaya tiruan ini cukup bagus. Tolong beri nama toko. Setelah video itu meledak, It Makoto merasakan manisnya trafik. Ia langsung memanfaatkan momentum dan membuka siaran langsung. Di dalam siaran, ia memutar video itu berulang-ulang. Chat di ruang siaran memperbarui dengan sangat cepat. Netizen menulis, "Sudah 2 jam berlalu. Belum ada info tentang putri kaya ini? Jangan bilang penampilannya yang kecil ini masih menarik. Apakah 3.000 bisa berlangganan bulanan?" Ada juga yang menulis, "Sebenarnya dia sangat mirip dengan seorang putri kaya yang aku kenal. Tapi aku belum pernah dengar dia punya rumah di desa. Si putri yang kamu sebut di atas. Aku juga tahu, tapi tidak mengerti." Lihat lagi. Melihat Yu Yowei di video dengan wajah yang patuh. Melihat ejekan-ejekan yang tajam. Aku hanya merasakan darah bergejolak. Dengan gemetar, aku mengubah ID menjadi nama asli dan mengajukan permintaan untuk bergabung mikrofon. Ito Makoto melihat namaku. Dengan senang hati menyetujui permohonan. Ekspresi sombongnya membuat sudut bibirnya terangkat. Dia menantang, "Pihak yang terlibat dalam kejadian sudah datang. Tanyakan saja kalian sendiri." Aku menahan amarah dan berkata, "Ito Makoto, tolong segera hapus video itu dan minta maaf. Kamu dengan sengaja menyebarkan fitnah, menghina, dan menghasut kebencian. Aku pasti akan menuntutmu sampai kamu bangkrut." Ito Makoto tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Terpikir kamu tidak mampu. Tidak sangka kamu begitu tidak mampu. Begitu cepat kamu sudah kehilangan pertahanan. Nona pewaris kaya. Bukankah kamu yang membawanya kembali ke desa? Orang miskin bahkan naik becak. Masih ingin berpura-pura kaya. Sebar barang kemana-mana. Dengan langkah besar seperti ini, tidak mungkin kamu melakukannya untuk memancing ikan besar dengan umpan panjang. Mungkin kamu melakukan penipuan di desa." Mendengar cercaan dia, aku hanya merasa sangat marah. Yu Yowei adalah bunga yang tak terjangkau. Namun karena aku terjebak dalam lumpur seperti ini, dan aku menjadi sangat kacau dalam sekejap. Tidak tahu apakah harus mengungkap identitas aslinya untuk membantah rumor. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan hati dan pikiran. Daripada terjebak memikirkan apakah harus membuktikan diri, lebih baik menyerang pada titik lemah lawan. Aku berkata perlahan, "Ito Makoto, kamu membuat keributan ini hari ini hanya karena kamu ditinggal pacar. Tidak ada tempat untuk melampiaskan. Ingin membalas dendam secara jahat kepadaku. Hari itu aku sudah memberitahumu. Apakah kamu menulis cerita panjang dengan tema Greenhead? Dalam gaya penulisan hitung mundur, sudah terlalu sering melihatnya. Aku tidak tertarik bersaing denganmu untuk seorang wanita.
Apakah itu kekanak-kanakan atau tidak? Kenapa kamu tidak mengerti? Suasana komentar berbalik. Netizen berkomentar ada latar belakang. Ada juga yang berkomentar. Yang paling menggangguku adalah tulisan dengan hitung mundur. Ekspresi Ito Makoto sesaat terlihat panik. Dia berkata, bukan karena aku terlalu banyak membaca novel. Jelas itu perbuatan keji kamu yang merebut pacarku. Aku tersenyum dan berkata, aku tidak tertarik untuk merebut pacarmu. Bahkan kalau kalian putus, aku juga tidak punya perasaan apapun terhadapnya. Apakah kamu merasa tenang sekarang? Kamu bisa berhenti menyebar rumor. Apakah kamu menyakiti orang lain? Manfaatkan kesempatan. Tutup dulu. Nanti dibicarakan. Ito Makoto panik. Dia bilang tidak seperti itu. Aku tidak. Tapi kolom komentar sudah berbalik total. Netizen berkomentar. Sudah ribut setengah hari. Ternyata semua ini demi seorang wanita. Ini benar-benar membosankan. Jijik. Si penjilat tidak ada habisnya. Ito Makoto buru-buru mematikan sambungan mikrofon. Saat itu telepon berdering. Itu panggilan dari Yu Yowei. Dia menyebut Gron. Di sini aku akan segera memulai siaran langsung bantu petani. Tidak sempat menjelaskan detail itu kepadamu. Jangan urus lagi. Nanti perusahaan akan menanganinya. Di sini ruang siaran masih bergolak. Di sisi lain, ruang siaran bantu petani Yu Yowei sudah mulai. Siaran ini telah dipersiapkan lama oleh pemerintah setempat dengan skala yang besar. Begitu mulai, langsung menarik banyak penonton. Di gambar, Yu Yowei duduk di samping kepala dinas pariwisata. Senyumnya sopan dan memikat. Pembawa acara memperkenalkan. Sampai hari ini, kami juga sangat terhormat mengundang Putri Tunggal Grup Yu, Chef Roti tingkat tinggi nasional, Duta Kasih Yayasan Anak, juara kompetisi Dewi Penggoyang Bunga, seniman rakyat Kuaiso, Nona Yu Yowei. Selamat datang. Yu Yowei tersenyum berkata, jangan khawatir. Semua yang baru saja saya ucapkan itu hanya saya sendiri. Ruang siaran masih muak. Dia imut, lincah, dan down to earth. Benar-benar gaya perempuan lucu. Ruang siaran langsung menjadi hidup. Tak lama kemudian penonton yang mengintip menemukan hal baru. Ada yang berkomentar, Nona Putri kayak ini. Apakah dia sama dengan putri desa di ruang siaran sebelah? Yu Yowei mengabaikannya. Fokus pada siaran langsungnya. Membuat penonton penasaran. Sampai jumlah penonton di ruang siaran mencapai puncak. Segmen perkenalan produk juga selesai dengan lancar. Yu Yowei tersenyum tipis dan memberi respons. Katanya, saya sudah melihat semua pertanyaan kalian tadi. Sekarang saya jawab, ya, putri desa yang terlihat aneh di video itu sebenarnya saya. Ruang siaran langsung meledak. Netizen berkomentar, tidak mungkin. Menonton gosip jadi seperti serial drama. Yu Yowei menatap kamera dengan serius berkata, saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada rekan saya, Gelang D. Dia yang memberi saya kesempatan agar saya dapat berinteraksi dengan teman petani sebagai keluarga dan juga membuat saya lebih memahami makna siaran langsung ini. Dia memberikan pidato yang tulus, menyentuh puluhan ribu penonton. Produk pertanian yang dijual kebetulan sangat bernilai dan terjangkau. Keluarga bergegas membeli, membuat produk pertanian yang sebelumnya tidak bisa keluar dari gunung masuk ke ribuan rumah. Semua orang senang. Hanya saya yang merasa agak rumit di dalam hati. Saya rasa pada akhirnya saya menjadi NPC-nya. Perasaan rumit yang sama juga dirasakan oleh Ito Makoto. Dia di ruang siarannya sendiri diprotes sampai kehilangan kendali dan menjadi gila. Dia membalas dengan memaki. Lihat kan, dia ini setelah merebut pacarku lalu meninggalkannya. Alasannya sangat sederhana. Dia hanya menempel pada wanita kaya. Menikah dengan wanita kaya. Orang ini benar-benar tidak punya integritas dan tidak tahu rasa malu. Benar-benar mencoreng wajah kami pria. Tapi siapa sih? Pria Phoenix? Itu. Kalau mau jadi, bisa jadi. Semua orang sudah bilang. Hanya datang untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Tidak ada maksud lain. Setelah semuanya kembali ke posisi semula, dia tetap menjadi pegawai kantoran. Penonton gosip. Tidak lama kemudian, mereka juga menyebarkan kutipan gila itu ke ruang siaran Yu Yowei. Yu Yowei tidak memberikan respons lagi, sampai siaran langsung berakhir. Aku menatap ruang siaran yang sudah ditutup beberapa kali dengan dinginnya. Terpesona. Detik berikutnya, layar menampilkan panggilan masuk dari Yu Yowei. Baru saja nada suaranya masih dingin dan terpisah. Saat ini, suasana menjadi bergelombang. Dia berkata, tadi aku tidak tahu bagaimana mengatakannya di ruang siaran. Jadi aku ingin menanyakan padamu. Jika kamu benar-benar tidak memiliki perasaan apapun terhadap orang itu, apakah kamu bisa mempertimbangkan aku? Apakah pacar palsamu ingin menjadi resmi? Yu Yowei mulai menjelaskan masa lalu selama periode ini. Dia berkata dengan rasa bersalah. Ji Boda, sebenarnya aku sudah menyukaimu sejak lama. Undian di acara tahunan itu sengaja aku atur lewat asisten, dan sengaja memberikannya kepadamu. Tapi setelah kamu memenangkan hadiah, kamu tidak senang. Jadi aku mengubah cara mengatakannya. Akibatnya, yang kamu berikan kepadaku hanyalah sekumpulan pecahan. Ji Boda, apakah kamu sangat terganggu denganku? Aku berpikir sejenak. Tidak ada hubungannya dengan fans sama sekali. Menghindar secara bawah sadar hanya berasal dari rasa rendah diri dan kebingungan. Tiba-tiba teringat kalimat itu. Jika tidak suka sesuatu, harus mengatakannya dengan terbuka. Jika tidak, orang lain akan mengira kamu tidak peduli. Apa yang kamu inginkan harus diungkapkan dengan jujur dan terbuka. Jika tidak, mengapa hal baik akan datang kepadamu? Aku menghela napas panjang. Ingin dia tahu perasaanku yang tulus. Namun aku mendengar staf di seberang telepon sedang berteriak keras. Seolah takut tidak terdengar. Seseorang berkata, bukan karena siaran kita selesai. Masih ada pekerjaan lain yang belum selesai. Bukankah tadi kamu adalah putri kaya yang dingin dan terkendali? Ternyata kamu hanya berpikir tentang cinta. Aku tertawa dan berkata, begitu kamu kembali, aku akan berbicara serius lagi denganmu. Aku rasa hal ini harus dibicarakan langsung.
Aku menaruh telepon dan duduk kembali, mengangkat mangkuk nasi dengan kacang campur dan ayam yang sudah dingin. Melihat aku berjongkok, mengira aku akan memberi makan mereka. Mereka berlari mendekat satu persatu. Melihat mangkuk nasi di tanganku, mereka kembali berjalan menjauh dengan sikap dingin. Ayam tidak makan masakan nenek saya, hanya Yu Youwei yang makan. Saya tersenyum pada ayam dan berkata, mari dulu biarkan mereka lapar. Nanti orang yang kalian suka akan segera datang sendiri untuk memberi makan kalian. Dan nenek saya yang sudah menghafal selama belasan tahun ternyata secara ajaib mendengar jelas dia. Dengan semangat, ia berlari ke dalam kawanan ayam. Kata, menantu perempuan akan kembali. Malam ini akan membunuh 2 ekor. Kun-kun, ekstra tanpa kata. Pagi-pagi sekali. Saya berdiri di pintu sambil memanggil Yu Youwei. Mau kemana? Apakah masih kembali untuk makan? Dia memalingkan wajah, bersiap pergi merangkak ke tanah. Saya menatapnya dan berkata, pilih kotoran. Saya tertawa. Tidak heran dengan kaki panjang yang lahir untuk memilih kotoran. Detik berikutnya, nenek saya berteriak. Kenapa harus berlari begitu cepat memilih kotoran? Nenek saya di belakang melihat Yu Youwei berlari sampai ke rumah Liu Ruyan. Liu Ruyan melihat kotoran yang berserakan di depan pintu. Marah sampai menendang tanah. Yu Youwei mengerutkan bibir dan berkata, itu memang ahli yang suka memercik. Tidak bisa berhenti. Dia memang tidak sengaja. Liu Ruyan tak berkata. Yu Youwei berkata, tiba-tiba teringat satu hal. Bukan untuk menanyakan secara khusus. Liu Ruyan dengan putus asa berkata, tanya saja. Yu Youwei berkata, kita tidak perlu melanjutkan keadaan ini. Kan, kamu bersaing 1 hari lagi. Aku harus melompat 1 hari lebih. Liu Ruyan tak berkata. Setahun kemudian, Ito Ujo di penjara. Kami menggunakan uang ganti rugi atas fitnahnya untuk mengadakan jamuan pertunangan. Saat kami bersulang, Liu Ruyan mengangkat dagunya. Dengan santai berkata, Jiboda akhirnya berhasil selamat. Dulu dia setiap hari mengeluh di lingkaran teman. Ingin menggulingkan bos yang kejam. Ingin melawan bos yang kejam. Apa sebenarnya? Kata apa? Di kehidupan sebelumnya banyak berbuat jahat. Di kehidupan ini menemani bos bekerja. Sekarang sudah baik. Dia menikahi istri bos. Kali ini juga tidak berkata. Telah dijatuhkan. Yu Youwei diam-diam menatap matanya. Dengan senyum, dia menjawab dengan suara pelan. Bagaimana kamu tahu dia belum dijatuhkan? Selain itu, situasi pertempuran masih sangat sengit. Liu Ruyan tak bersuara.